Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dhabil ulumi wal irfan. Amma ba'd, sahabat-sahabat pencinta Allah, pencinta Al-Quran, pencinta Quran surat Al-Waqi'ah, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan di pagi hari yang indah, di pagi hari yang cerah, di pagi hari yang sumringah, di pagi hari yang penuh dengan berkah, kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang kurang sehat? Mana? Sehat semuanya? Ranin sehat semuanya? Tidak ada yang sakit? Ada? Tidak ada yang meriang? Merindukan kasih sayang? Ada? Merindukan masakan di rumah, merindukan sahur di rumah, merindukan diomelin di rumah, merindukan berantem dengan adik kakaknya. Jadi kalau dekat berantem terus, tapi kalau jauh kangen terus. Itulah manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua di hari Ramadan yang ke-12 ya. Berarti lebaran tinggal 18 hari. Barang siapa yang berpuasa 30 hari lamanya, maka itu disebutnya puasa 1 bulan. Barang siapa yang puasa 30 hari, maka berarti dia sudah puasa 1 bulan. Dan berarti kalian tinggal 18 hari. Untuk kajian Ramadan kita sampai tanggal 20 Ramadan, berarti tersisa berapa hari? Alhamdulillah 38 hari lagi, berarti tinggal seminggu. Sudah terbayang ya? Sudah terbayang pintu rumahnya, sudah terbayang jendelanya, sudah terbayang gadis dan pemuda yang ada di tetangganya. Itulah kenikmatan mondok, kenikmatan pesantren, dan kenikmatan Ramadan yang mubarak, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang padat, yang sibuk dengan pengajian di bulan Ramadan dan di pesantren. Ini akan terasa sekali ketika kalian 1 hari di rumah selepas kesibukan di pesantren, di rumah tidak ngapa-ngapain. Ngaji tidak, ya, tadarus tidak, maka akan ada kegiatan yang merasa hilang. Dan itulah nikmatnya ketika kalian mengisi kegiatan kesibukan di bulan Ramadan. Sehingga walaupun kurang sehat, Bapak menyempatkan untuk tetap berada di tengah-tengah kalian karena betapa pentingnya mengisi kualitas-kualitas kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Jangankan kalian yang merasa sepi ya, tapi termasuk juga Bapak kalau sudah kalian pulang, maka Bapak juga kegiatannya mulai
Biasanya sibuk, jadinya tidak sibuk. Biasanya mendengar suara rame, kemudian tidak rame. Biasanya bising, tidak bising. Biasanya ada sapaan dan tidak ada sapaan. Itu bagian dari hal-hal yang sangat dirindukan nanti selepas kalian nanti sepulang dari sana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan doanya untuk kita semua ya, ada teman-teman kita, sahabat kita yang ikut tes untuk perguruan tinggi, ada tes SOPA ya. Tes SOPA mana? Sudah mengikuti UTBK. Tanggal berapa tes SOPA kemarin? 17 April. Tempatnya di UIN Saregadinurul Jakarta. Ya, benar. UTBK-nya di mana? Kan? SMK 7, tapi yang dituju adalah UNJ dan UNJ dan Politeknik. Mudah-mudahan kita doakan di bulan Ramadan ini sahabati Sofatun Nada. Siapa namanya? Sofatun Nisa. Mudah-mudahan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadisnya, salasatul la turaddu da'watun lahu. Ada 3 orang yang tidak pernah ditolak doanya. Siapakah dia? Yang pertama as-shaimu hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kita lagi puasa kan? Belum berbuka kan? Maka doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang tidak berpuasa tengok-tengok tadi. Karena biasa langganan ya, langganan Grab ya. Langganan kiriman. Mudah-mudahan lulus dan juga teman-teman SOPA yang nanti akan menuju perguruan tinggi ya. Ada Bang Ubay, nanti tetap di Rahman, Teh Ayu, Teh Bulan ya, yang ke Pelita Bangsa, Teh Ayu yang ke UMIKA, Universitas Mitra Karya. Tetap tinggal di sini sampai S1, nanti dari sini naik mobil. Apa doain nanti biar punya mobil semuanya. Amin. Nanti lapangan penuh dengan mobil parkir. Kuliahnya pakai mobil ya. Dan mobilnya ganti-ganti. Hari ini warnanya merah, besok kuning, besoknya lagi hijau ya. Itu mobil Grab. Dan juga mohon doanya untuk anak bapak yang pertama Muhammad Reza Najib yang sering benar kajian Hasbut Tabarik, insya Allah sedang menulis tesis ya. Mudah-mudahan cepat lulus dan kembali ke pesantren Barokah. Sekitar Idul Adha sepertinya sudah pulang di sini. Nanti akan menemani kalian ya untuk kajian-kajian kitab dan organisasi. Yang kedua ada yang ngefans dengan Areja. Jadi Bang Habibie kalah dong Bang Habibie. Padahal pesaing beratnya Bang Habibie. Yang kedua, anak bapak yang kedua Muhammad Fahru Rozi Ilham. Ada lagi yang ngefans Fahru Rozi Ilham. Ya. Kemarin sudah diantarkan oleh Bang Habibie untuk tes UTBK di lokasinya di Unpad Pajajaran dan
mengambil hubungan internasional, pilihannya UIN Jakarta atau UIN Surabaya. Lalu kemudian kemarin juga sudah ikut program santri berprestasi, beasiswa santri berprestasi, ya, karena sudah hafal 5 juz. Kemudian tes administrasi lulus, administrasinya lulus, tinggal 2 tahapan lagi. Mudah-mudahan banyak yang membantu. Ya. Kemarin baru juga chat, ya, minta arahan, ya, beberapa teman chatting untuk bisa mendukung, ya, proses-prosesnya karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Hanya tinggal 2 langkah lagi, memilih HI juga, hubungan internasional di UI, ya, Universitas Indonesia. Mudah-mudahan nanti semua yang dipilih itu akan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita bacakan hadis Fatihah untuk santriwan-santriwan ini, Bapak Rahman yang memilih peminatan kuliahnya, dan juga untuk Muhammad Rizal Najib dan Muhammad Fakhrul Ilham, mudah-mudahan lulus. Dan juga mohon doanya, Bapak hari ini akan tes, yaitu tes asesor, ya, tes asesor sesi 2 pukul 13 sampai 15, jam 1 sampai jam 3 sore untuk mengikuti ujian asesor. Asesor itu penilai madrasah setiap 4 tahunan. Jadi madrasah akan dinilai dari eksternal, yaitu melalui asesor. Mudah-mudahan Bapak nanti akan bisa masuk menjadi tim asesor. Dan juga doa untuk Bang Habibie yang insya Allah bentar lagi akan melamar. Gak tahu melamar siapa. Bang Umar juga ikut Pildasi, ya. Sudah masuk 10 besar udah? Bang Umar? Belum. Masih berjalan. Teman-teman, kalau memang keburu pulang dan belum ada jadwal tesnya, silakan nanti like dan subscribe. Apa subscribe? Subrek. Ya, nanti sudah ada akun Facebooknya dari YouTube, ya, akun YouTube-nya dari FUI sudah di-share. Dan sekarang posisinya kalau nggak salah 100, kalau yang like berapa? 190, ya, kira-kira nanti bisa 1000. Nanti kalau sudah oke, masuk 10 besar dan akan langsung, ya, untuk mengadakan tesnya di MUI Kabupaten Bekasi. Baik, kita semua doakan. Ada lagi yang mau didoain oleh Bapak? Ustazah Alfiah. Oh, sidang seminar proposal, ya. Ya, Bapak juga dapat kebagian hari ini jam 10 untuk menguji sidang proposal 3 mahasiswi, 3 mahasiswa, ya. 1 mahasiswa dan 2 mahasiswi. Tapi memang tidak ada nama Ustazah Alfiah di Bapak. Mungkin di dosen yang lain. Mudah-mudahan siapapun pengujinya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi barangkali yang memiliki cita-cita yang besar atau kurang sehat yang kelas 9, ya? Kelas 9 mau US. Kapan US-nya? Oh, baru simulasi. US-nya kapan? 26 sampai tanggal 3. Berarti kalian nggak pulang dulu, ya, di sini, ya. Kalau begitu kita mundur, Bang Umam. Pelaksanaan sampai minggu kelas 9 sampai tanggal 3, ya. Jadi penutupan malam tanggal 4. Kalau untuk SMK gimana? Ada OS juga? Langsung lulus.
diperpanjang silakan rayu Bang Habib. Baik, mudah-mudahan dikabul. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di pagi hari Ramadan yang ke-12 ini kalian kita semua afiat serta istiqomah untuk mengisi bulan Ramadan, siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan tarawih, dan di hari-hari saat-saat yang lain kita isi dengan kajian-kajian keilmuan. Ya. Merasa lelah tidak? Rasa lelah ya? Malah Ramadannya sepertinya tidak terasa. Tidak terasa Ramadan, tahu-tahu perasaan baru sahur kok sudah maghrib lagi. Karena kalian sibuk. Tapi kalau kalian nanti kosong tanpa kegiatan seperti di rumah, hanya main handphone, motor-motoran, maka godaannya begitu banyak. Terasa satu siang hari itu terasa panjang, terasa lama. Ya. Karena apa? Karena tidak diisi dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Baik, kita mantapkan niat, memotivasi diri untuk mengkaji kitab tafsir sama-sama dengan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajaku mencari ilmu karena taat perintah Allah, perintah utusan Allah, menghilangkan kebodohan, mencari kepahaman, menghidupkan agama Islam, padukanna Allah Ta'ala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelum kajian dimulai, kajian tafsir fokus pada Quran surat Al-Waqiah dengan thariqah muqaranah, perbandingan antara beberapa tafsir yang kita bandingkan corak dan bagaimana cara penulisannya dan juga isinya, yaitu yang pertama adalah kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Juzi Al-Kalabi Al-Gharnati Al-Andalusi, dan yang kedua kitab Hasyah Al-Alamah Ahmad As-Sawi atau pengarang kitabnya adalah Ahmad As-Sawi Al-Maliki, dan yang ketiga Quran Surat, Quran dan Tafsirnya Kementerian Agama. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang telah mereka curahkan dalam pemahaman tafsir akan dimudahkan untuk kita untuk memahami dan mengamalkannya. Nafa'ana bi'ulumihim wa barakatuh ulumihim fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah dua kitab yang terdahulu kita coba paparkan perbedaan atau gaya penulisan tafsirnya. Yang pertama adalah At-Tashil li Ulumit Tanzil,
mana dalam kitab tersebut sebelum kepada penafsiran Al-Quran surat Al-Waqi'ah per ayat, kitab At-Tashil menyampaikan muhtawas surah, kandungan isi surat Al-Waqi'ah. Ada berapa katanya kandungannya? Ada 8. Berbeda dengan kitab tafsir As-Sawi, Hasyiah Al-Alama As-Sawi, yaitu memberikan informasi di awal sebelum penafsiran per ayat, yaitu informasi yang disampaikan oleh Imam Masruq. Imam Masruq menyampaikan pokok-pokok dari Quran surat Al-Waqi'ah. Lalu dijelaskan pula yaitu tentang khosois wa fadail Al-Waqi'ah. Khosois wa fadail Al-Waqi'ah, keistimewaan dan keutamaan Quran surat Al-Waqi'ah. Tentu kita juga ingin mendapatkan informasi dari Quran dan tafsirnya Kementerian Agama. Seperti apa corak gaya tulisan dari Quran surat Al-Waqi'ah yang dikarang oleh para ulama tafsir Indonesia. Baik, hari ini adalah menginformasikan tentang gaya penulisan tafsir Quran surat Al-Waqi'ah Kementerian Agama. Mari kita sama-sama simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan catat tafsir Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama jilid 9. Jilid 9 yaitu juz 25, 26, 27. Ini tahunnya memang Bapak belum update, masih tahun 2012 ya. Yang ditulis pada tahun 2012. Ternyata cukup berbeda dengan dua tafsir yang terdahulu. Penjelasan mengenai keterangan awal sebelum memasuki surat Al-Waqi'ah, penafsirannya dalam ayat per ayat. Yang tampil pada Quran dan tafsir Kementerian Agama sebelum menafsirkan surat Waqi'ah dari ayat pertama hingga ke akhir, maka pada tafsir Kementerian Agama dijelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah ada pengantar, ya. Yang pertama pengantar. Pengantar berisi tentang keterangan bahwa Quran surat Al-Waqi'ah terdiri dari 96 ayat. Jadi tidak ada kontroversi, tidak ada perdebatan, tidak menampilkan perdebatan berapa ayatnya. Tidak seperti pada kitab yang lain, tafsir yang lain yang terdahulu ada beberapa perbedaan pendapat dan ditampilkan. Namun di dalam tafsir Quran surat Waqi'ah Kementerian Agama dengan pasti menjelaskan bahwa surat Waqi'ah terdiri 96 ayat, termasuk kelompok Makkiyah, diturunkan sesudah surat Toha. Namun pada kenyataan yang di mushaf ini sebelum surat Waqi'ah yang ditulis adalah surat Ar-Rahman. Baru kemudian Al-Waqi'ah. Jadi ini sebuah pemahaman dan pengertian dasar bagi kita. Ayat atau surat yang turun itu tidak menunjukkan posisi surat yang ada di mushaf. Karena seperti Al-Alaq adalah surat ayat yang pertama ketika Rasulullah mendapatkan wahyu.
Tapi kenapa di dalam mushaf yang tertera tertulis di awal adalah surat Al-Fatihah? Surat-surat di dalam mushaf, surat Al-Quran didahului dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa Al-Fatihah diturunkan pertama, Al-Baqarah kedua, bukan. Jadi penerimaan wahyu Rasulullah SAW ini tidak menunjukkan posisi surat di dalam mushaf. Seperti surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama. Dalam pengertian kita bahwa karena wahyu pertama seharusnya surat Al-Alaq ditempatkan pada surat yang pertama. Namun kenyataannya tidak demikian. Di dalam mushaf susunannya adalah surat Al-Fatihah. Lalu siapa yang mengatur susunan ini? Siapa yang memberi nama surah? Ya. Siapa yang mengatur posisinya setelah surat Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya? Nah, ini namanya tauqifi. Ini namanya tauqif, berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauqifi, ya. Kalau surat terakhir di mushaf apa namanya? Surat apa? An-Nas. Sementara penjelasan lain bahwa ayat yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu, ya, sahabat menangis. Berarti Islam sudah selesai, dakwah Rasulullah sudah selesai karena dianggap sudah sempurna. Dan tidak lama lagi kemudian Rasulullah sakit keras, ya, sampai tidak bisa sholat berjamaah, dan tidak lama kemudian Rasulullah wafat. Jadi begitu Rasulullah mendapatkan wahyu al-yawma akmaltu lakum, ya, lakum dinakum, semua sahabat menangis sejadi-jadinya, berpikir bahwa Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka berarti Rasulullah akan tidak ada, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya tauqif. Mungkin sahabat-sahabat masih ingat dengan peristiwa awal Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah di mana? Di gua apa gua? Gua apa lo? Ya, gua Hiro. Gua ada berapa macam yang ada di dalam sejarahnya Rasulullah? Yang kita kenal ada dua, ada gua Hiro, ada gua Tur. Gua Hiro adalah tempat di mana Rasulullah melakukan halwat, persemedian, menyendiri dari hiruk-pikuk keramaian aktivitas masyarakat Quraisy saat itu. Rasulullah berhalwat, tahannus, menyendiri di Gua Hiro. Kemudian dari persemedian, dari peribadatan Rasulullah, dari halwatnya Rasulullah, kemudian datanglah sosok makhluk yang belum pernah ditemui, tinggi besar, ya. Kemudian datang di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah melakukan halwat
beberapa hari. Yang mengirim makanan adalah istrinya Siti Khadijah. Kalau Siti Hawa mah Nabi Adam, ya. Siti Khadijah. Begitu Rasulullah setelah beberapa hari tahannut berhalwat sendirian di Gua Hira, tidak ada yang menemani, kemudian datanglah sosok makhluk yang belum pernah ditemui. Makhluk itu menghadap Rasulullah dan mengucapkan, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad, Iqra. Bacalah wahai Muhammad, Iqra. Rasulullah terkenal dengan ummi. Rasulullah terkenal dengan ummi. Ummi itu memang pengertiannya banyak. Di antaranya ummi adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Loh, kok bisa Rasulullah tidak bisa baca dan tidak menulis? Karena Rasulullah tidak pernah mengikuti kegiatan belajar yang ada di masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Apakah zaman Rasulullah sudah ada lembaga pendidikan? Sudah ada. Namanya lembaga pendidikannya namanya Kutab. Apa? Kutab. Kutab itu dari kata-kata kataba, berarti menulis. Ada lembaga pendidikan saat jahiliyah itu namanya kutab atau lembaga tulis menulis, membaca dan menulis. Kalau kita bimba a i u e o, bimbingan baca. Rasulullah bagaimana beliau mau belajar? Karena sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ibu dan ayahnya sudah meninggalkannya dan beliau dititipkan ke kakeknya dulu, ya. Kakeknya kemudian meninggal, dioper lagi ke pamannya. Di pamannya sibuk untuk membantu perdagangan pamannya. Jadi tidak ada waktu. Pada waktu kecil di kakeknya Rasulullah pengembala kambing. Ada di sini yang dulunya pengembala kambing? Hah? Jujur, serius, Bapak dulu pernah menggembala kambing. Lalu Bapak pernah menggembala kerbau. Nah, jadi jangan malu, karena itu juga adalah profesi yang dijalankan oleh Rasulullah saat masih kecil. Biasanya cirinya kalau menggembala kambing rambutnya merah. Merah karena kena sinar matahari. Rasulullah tidak mengalami pendidikan bima kutab, tidak pernah mengalami pendidikan belajar baca tulis, tidak pernah belajar. Makanya disebutnya Rasulullah adalah ummi. Walaupun nanti ada pengertian lain, nanti kita akan jelaskan. Jadi jangan heran kalau orang Arab itu adalah orang yang terdepan di dalam sastranya. Karena lembaga pendidikannya sudah ada. Di pinggir-pinggir Ka'bah saat itu tempat untuk menyembah berhala itu ada lembaga namanya Kutab. Dan di pinggir Ka'bah itu setiap minggu itu ada kompetisi bahasa, ada sastra, kompetisi sastra. Jadi bahasanya indah-indah semua bahasa Arab. Tapi Rasulullah tidak pernah belajar baca tulis sehingga Rasulullah terkenal dengan ummi. Masih hafal nggak itu lagu-lagu Sulis dan Alwi Haddad?
Sudah nggak hafal ya? Hafalnya Umi ketelan jengkol semangkok bakal besok. Puasa sahur besoknya sahur. Ya kalau pagi-pagi batal ya guys ya. Kayaknya pengalaman Aris nih. Kata Aris bukan pengalaman Pak, tapi yang pernah saya alami. Begitu Rasulullah diperintahkan untuk Iqra, bacalah, Rasulullah tidak bisa. Karena memang Rasulullah dari kecil tidak pernah mengikuti lembaga pendidikan baca tulis Arab. Sehingga Rasulullah disebutnya ummi. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk Iqra, ya, Iqra didekat Rasulullah oleh makhluk yang aneh tersebut. Rasulullah sampai terengah-engah, ya, tersenggal-senggal nafasnya. Dia mengatakan, "Ma ana biqori, ma ana biqori, ma ana biqori." Aku tidak bisa baca ya malaikat, ya makhluk. Aku tidak bisa baca, aku tidak bisa baca. 3 kali Iqra ma ana biqori, Iqra ma ana biqori. Lepaslah. Akhirnya Rasulullah SAW mampu mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada berapa ayat? Yang pertama adalah 5. Akhirnya Rasulullah bisa membaca dan menulis setelah dibimbing oleh makhluk yang bernama malaikat. Itu bukti pertama bahwa Rasulullah itu ummi. Bukti yang kedua, Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu, ya, Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu Rasulullah mengadakan perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjian antara kafir Quraisy. Dalam perjanjian itu ditulis kesepakatan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Akhirnya tanda tanganlah dari kubu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sekretarisnya Sayyidina Ali. Dari kafir Quraisy ada namanya. Kemudian orang kafir Quraisy itu tidak mau tanda tangan perjanjian. Saya tidak mau tanda tangan ini perjanjian. Karena apa? Karena isinya ada kata-kata kalimat Muhammad Rasulullah. Kalau saya tanda tangani berarti saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Justru saya mau menandatangani itu karena Rasulullah adalah bukan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia biasa. Kalau begitu ganti, kata utusan dari kafir Quraisy, tokoh dari kafir Quraisy. Tidak bisa, kata sahabat Ali, itu sudah namanya sudah paten Muhammad Rasulullah. Tidak mau. Nah, Rasulullah bingung yang mana tulisan Rasulullah. Akhirnya ditunjuklah telunjuknya yang mulia untuk menunjuk kepada nama Rasulullah. Seketika itu juga, ya, terhapuslah namanya. Digantilah oleh Sayyidina Ali Muhammad bin Abdillah. Baru proses tanda tangan perjanjian antara kafir Quraisy dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu bodoh. Bukan berarti tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu logikanya tidak bermain. Bukan berarti tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu tidak memahami sesuatu. Banyak di antara kita orang yang ummi tidak bisa baca tidak bisa tulis ternyata menjadi pebisnis yang tangguh. Jadi orang kaya dan lain sebagainya.
sejarah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Sehingga walaupun wahyu pertama Al-Alaq tidak ditempatkan pada surat yang pertama, itu namanya tauqifi, ketentuan dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oke. Di dalam Quran surat Al-Waqiah, tafsir Quran dan tafsirnya Kementerian Agama itu dijelaskan pengantar. Tadi sudah pengantarnya ya, bahwa surat Waqiah terdiri dari 96 ayat. Kelompok suratnya termasuk surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Baqarah. Oke. Selanjutnya, nama Al-Waqiah atau artinya adalah hari kiamat diambil dari kata waqiah yang terdapat pada ayat yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah. Nama itu dijadikan menjadi nama surat. Siapa yang memberi nama? Rasulullah. Rasul dari mana? Tauqifi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa ngarang-ngarang. Itu tauqif. Selain pengantar, kemudian juga disampaikan pokok-pokok isi dari surat Al-Waqiah. Isi yang pertama adalah keimanan. Jadi dalam surat Al-Waqiah, pokok isinya adalah berkaitan dengan keimanan. Keimanan tentang apa? Tentang huru hara terjadinya hari kiamat. Di hari kiamat nanti manusia dihisab, dihitung, ya, diperhitungkan amalnya, dan setelah dihisab itu akan tergolong, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang bergegas menjalankan kebaikan, bersegera menjalankan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, semangat terus. Ada jadwal ngaji, semangat terus. Ada jadwal puasa, semangat terus. Ada jadwal sekolah, semangat terus. Ada jadwal-jadwal kebaikan, selalu bersemangat. Itu namanya orang-orang yang kelompok bersegera menjalankan amal kebaikan. Atau dalam Al-Waqiah disebutnya adalah Al-Muqarrabun. Golongan yang kedua adalah golongan kanan, Ashabul Yamin. Golongan kedua adalah golongan kanan, Ashabul Yamin. Sama seperti Al-Muqarrabun, ya. Walaupun nanti ada beberapa tingkatan yang berbeda. Sama mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga adalah golongan yang celaka atau ashabus shimar, golongan kiri. Masing-masing golongan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga bagaimana keingkaran kelompok-kelompok kiri terhadap Allah, mengingkari terhadap Allah. Dan juga dijelaskan tentang kebangkitan manusia di akhirat, dihisab,
dan menjelaskan pula tentang Al-Quran itu berasal dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu isi pokok keimanan yang ada pada surat Al-Waqiah menurut tafsir Kementerian Agama. Yang kedua, tidak hanya pokok-pokok keimanan yang dijelaskan, tapi yang kedua juga ada yang lainnya. Di antaranya adalah gambaran tentang surga dan neraka. Gambaran tentang surga dan neraka. Jadi kalau kalian ingin mengetahui gambaran surga dan neraka, maka bacalah tafsir Quran surat Al-Waqiah. Baik, itu yang pertama, surat Al-Waqiah diawali dengan pengantar. Kemudian yang kedua, hubungan surat Ar-Rahman dengan surat Al-Waqiah. Kenapa surat Ar-Rahman diletakkan sebelum surat Al-Waqiah, bertetangga dengan Al-Waqiah? Apakah ada hubungannya? Nah, ini akan dijelaskan. Hubungan surat Ar-Rahman dengan surat Al-Waqiah. Setidaknya ada 3 hubungan. Ada berapa? 3. Yang pertama, kedua surat sama-sama menerangkan keadaan sebelum kiamat, akhirat, surga, dan neraka. Ar-Rahman berbicara tentang itu, Al-Waqiah juga berbicara tentang hal yang sama, yaitu menjelaskan tentang keadaan manusia, keadaan dunia sebelum kiamat, kemudian menjelaskan tentang akhirat, surga, dan neraka. Yang kedua, dalam surat Ar-Rahman diterangkan azab yang ditimpakan kepada orang yang berdosa. Dijelaskan di dalam Ar-Rahman ada azab atau siksaan yang ditimpakan kepada orang yang berdosa dan kenikmatan yang diterima orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan di dalam Ar-Rahman, yang berdosa akan disiksa, siksaan orang yang berdosa, dan juga kenikmatan yang akan diterima oleh orang yang bertakwa. Di dalam Ar-Rahman dijelaskan ada 2 macam surga bagi orang yang mukmin. Itu Ar-Rahman, ya. Kita lihat pada surat Al-Waqiah. Pada surat Al-Waqiah diterangkan pembagian manusia di akhirat dalam 3 golongan, yaitu golongan kiri, golongan kanan, dan golongan orang yang lebih dahulu beriman. Dan juga dijelaskan tentang nasib mereka masing-masing golongan. Siapa yang mendapatkan nasib? Siapakah golongan di dalam Al-Waqiah yang mendapatkan kenikmatan? Al-Muqarrabun, Al-Awwalun, Al-Akhirun. Yang mendapatkan surga Ashabus Shima, Ashabul Yamin. Yang mendapatkan siksa Ashabus Shima. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, pada surat Ar-Rahman dijelaskan terbelahnya langit, gempa,
dan lain-lain. Ada terbelahnya langit, gempa. Hal yang sama juga dijelaskan pada surat Al-Waqiah. Ar-Rahman juga sama, menjelaskan tentang kejadian-kejadian kiamat. Di Al-Waqiah juga sama. Apa persamaannya? Persamaannya tadi ya, tentang kejadian-kejadian yang mengiringi hari kiamat di akhirat dan di surga. Namun yang berbeda adalah hanya susunannya saja. Yang membedakan antara surat Ar-Rahman dengan Al-Waqiah adalah susunannya. Jadi kalau Ar-Rahman susunannya adalah di permulaan, ya, di permulaan Ar-Rahman itu tentang gejala-gejala atau kejadian-kejadian sebelum kiamat. Tapi di surat Al-Waqiah adalah dijelaskan pada akhir. Jadi kalau hanya perbedaan saja, yang hanya perbedaan susunannya saja. Jadi ada yang menyebutkan di awal, kemudian di Al-Waqiah disebutkan di akhir. Kalau di Ar-Rahman disebutkan di akhir, Ar-Rahman disebutkan di awal. Jadi susunannya saja yang berbeda. Tapi kajian-kajian atau kejadian-kejadiannya adalah sama. Itulah hubungan antara Ar-Rahman dengan Al-Waqiah. Kemudian hubungan Al-Waqiah dengan surat setelahnya. Setelah Al-Waqiah surat apa? Al-Hadid. Hubungan yang ketiga berarti hubungan surat Al-Waqiah dengan Al-Hadid. Sehingga dalam susunan mushaf ini saling berhubungan antar surat, ya, antar surat. Yang terakhir yaitu hubungan surat Al-Waqiah dengan surat Al-Hadid. Yang pertama, surat Al-Waqiah diakhiri dengan perintah bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Fasabbih bismi, dengan nama rabbika, Tuhanmu, al-azim, yang maha agung. Di surat Al-Waqiah diakhiri dengan perintah bertasbih. Sedangkan pada permulaan surat Al-Hadid Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Pada permulaan surat Al-Hadid, sedangkan pada permulaan surat Al-Hadid disebutkan apa yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi ada hubungannya. Akhir Waqiah diperintahkan bertasbih, kemudian di awal Al-Hadid semua makhluk bumi dan langit, penghuni bumi dan langit itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada surat Al-Waqiah disebut orang-orang yang bersegera,
as-sabiqun. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang bersegera. Pada surat Al-Hadid diterangkan kemana orang-orang itu harus bersegera. Di dalam Al-Hadid diterangkan kemana orang-orang itu harus bersegera. Yang terakhir, kedua surat sama-sama menerangkan kekuasaan Allah. Kedua surat sama-sama menerangkan kekuasaan Allah. Demikian tafsir yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita mampu memahami 3 corak model kajian tulisan tafsir dari 3 kitab. Kitab yang pertama adalah Tashil li Ulumul Tanzil, yang itu adalah As-Sawi, Asiyah As-Sawi, ya, Ala Tafsir Jalalain, dan yang ketiga adalah Quran dan tafsirnya Kementerian Agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kabar Subhanallah wa bihamdihi